Lu pernah bayangin gak sih? Dunia di mana Bitcoin sudah berkembang menuju tangan 8 miliar manusia di bumi. Well, itu absurd kan? Mana ada aset yang bisa kayak gitu? Ngapain dipikirin? Well, mungkin gak sejauh yang lu kira ya. Hal yang kita takuti udah gak bisa dihindari. Dan bisa jadi video spekulatif ini udah deket sama kenyataan. Jadi oleh karena itu gue mau kalian lebih aware tentang ini. Di sini gue bakal bahas efeknya ke aset lain, dampaknya ke lingkungan, dan yang paling ngeri, mungkin aja bisa bikin pekerjaan atau karir yang lo tekunin dicabut karena fenomena ini. Ini adalah apa yang terjadi jika semua orang berinvestasi di Bitcoin. Chapter 1. Bitcoin menjadi top 1 aset di dunia. Kalau semua orang berinvestasi di Bitcoin, hal yang paling pertama terjadi itu jelas saja. Bitcoin bakal jadi berharga banget, ngalahin emas, pasar saham, perusahaan gede, dan lain-lain. Oke, itu jelas lah ya. Tapi kenapa kita harus bahas ini? Well, itu karena kalau lu baru nih di dunia kripto, Bitcoin itu memengaruhi sebagian besar kripto lain juga. Artinya kalau Bitcoin naik, koin lain naik. Kalau Bitcoin turun, koin lain turun. Tentu saja itu versi simpelnya banget ya. Tapi intinya kalau Bitcoin naik drastis, bukan cuman Bitcoin doang yang harus lo khawatirin. Ada bejibun koin lain juga tuh yang naik drastis tuh. Mungkin tembus top 20 atau top 10 aset terbesar di dunia ya. Selain itu juga game-game yang melibatkan kripto di dalam sistemnya mungkin juga akan berkembang drastis, seperti The Sandbox atau Axie Infinity. Lu mungkin bakal ngeliat beberapa game seperti itu juga. Jadi lu udah bisa mulai ngeliat kan dampaknya ke pekerjaan. Kalau lu game developer ya mungkin bakal jadi keharusan gitu buat pelajarin blockchain. Dan juga ini akan berdampak ke pekerjaan di masa depan. Tapi itu gue bahas di chapter nanti. Untuk sekarang kita udah tahu nih kalau Bitcoin naik itu bakal berdampak ke yang lain juga, mau itu naik atau turun. Dan karena itu, ada potensi untuk lepas kendalinya. Jadi akibatnya, ada yang bakal coba ambil kendali. Chapter 2. Regulasi pemerintah dan potensi penyalahgunaan. Di dunia spekulatif ini, semua anak-anak, bapak ibu, nenek moyang udah megang ini aset. Pemerintah udah nggak bisa kacangin lagi. Akibatnya, akan ada regulasi baru. Mungkin ada yang bakal menghalangi atau mungkin juga bakal ada yang memanfaatkan. Jadi intinya pemerintah bakal lebih aware tentang kripto ini. Oke, itu bagus. Jadi lebih terkendali lah ya harusnya. Tapi mungkin aja ada yang buruk juga dari ini. Karena sama dengan yang di sisi keadilan bergerak, sisi kejahatan juga gak bakal diam. Ya, peningkatan kriminalitas menggunakan kripto. Gue sendiri gak tahu ya bakal ada kasus-kasus apa ya di masa depan. Soalnya gue bukan kriminal woy. Tapi gue bisa bayangin kasus penipuan kripto, pencucian uang, dan bahkan the next Ponzi scheme. Kripto bakal gantiin permen buat jadi umpan anak kecil. Ya, tentu saja itu semua cuman spekulasi ya. Nggak ada yang bisa memprediksi masa depan. Bisa jadi dampak buruk ini nggak bakal terjadi ya. Tapi menurut gua ada satu hal yang sangat buruk yang mungkin terjadi. Chapter 3. Efek terhadap lingkungan. Lu mungkin berpikir kalau Bitcoin itu aset digital ya. Jadi gimana ceritanya coba bisa memengaruhi lingkungan? Well, buat kalimat pertama ini, lu benar, Bitcoin itu digital, tapi prosesnya tetap butuh energi dari luar. Gue udah jelasin apa itu mining Bitcoin di video sebelumnya. Tapi buat yang belum tahu, intinya pihak ketiga yang bantu nambahin blok baru agar transaksi terjadi. Lalu dihadiahkan Bitcoin. Itu bagus buat kedua pihak sampai lu ingat kalau mining Bitcoin itu makan banyak banget tenaga. Dan maksud gue banyak. Ini fasilitas mining Bitcoin di Rusia, US Texas, dan Iceland. Lu bisa lihat tuh segede apa mereka. Dan buat tambahin lagi, kekuatan yang dibutuhin buat mining satu Bitcoin itu cukup buat nyalain rumah biasa di Amerika selama 50 hari. Itu gila, bener-bener gila. Tentu saja ada cara yang lebih bagus ya buat tambahin blok baru selain cara ini. Tapi gue gak tahu apa Bitcoin bakal atau bahkan bisa sama sekali buat ganti ke metode lain. Jadi di dunia spekulatif ini, Bitcoin masih pakai cara mining. Sekarang, kalau kita bandingin, ada sekitar 500.000 transaksi Bitcoin terjadi per hari. Jadi udah butuh miner yang bejibun tuh buat itu. Lalu kalau di dunia spekulatif ini, di mana semua manusia di bumi berinvestasi Bitcoin, lu bisa bayangin kan seberapa banyak aktivitas mining Bitcoin yang terjadi di dunia itu. Oke, sekarang rasanya sejauh ini gue cuman ngomongin efek negatif ya dari skenario ini. Jadi kurang adil kan. Tapi sebenarnya gak semua bakal buruk juga kok. Karena jika Bitcoin berkembang, artinya blockchain bakal berkembang. Dan lu tahu ini juga artinya apa? Ya,
Chapter 4. Tokenisasi blockchain bakal berkembang. Sekarang, buat yang belum tahu tokenisasi itu apa. Tokenisasi itu intinya mengubah aset di dunia nyata menjadi versi digital. Dalam kasus ini, tokenisasinya terjadi di blockchain. Jadi bisa nih, misal gue ubah rumah gue nih jadi token. Terus gue bisa taruh di blockchain dan orang-orang bisa investasi di token itu. Sama kayak Bitcoin. Jadi bukan koin kripto lagi nih yang bisa diinvestasiin. Aset nyata kayak emas, properti, lukisan, dan bahkan saham bisa dipecah-pecah sama kayak kripto. Dan orang-orang bisa beli token itu untuk nanti dijual kalau harganya lebih mahal. Oke, jadi intinya mengubah aset nyata jadi kripto. Oke, paham. Tapi kenapa ini positif buat kita? Well, pertama, mempermudah likuiditas. Bayangin aja nih, sekarang buat jual rumah, itu susah banget kan? Lu harus ketemu langsung, datang ke bank, ini itu, KPR. Nah, sedangkan di tokenisasi, kita gak usah ribet-ribet. Orang tinggal beli tokennya dan boom, dapat. Tanpa harus ketemu sama sekali. Kedua, transparansi. Ketika lo taruh di blockchain, aset nyata lo ini, itu udah nggak bakal bisa diganti, diambil paksa, atau dicurangi. Karena sistem blockchainnya mirip dengan Bitcoin, yang sama juga nggak bisa dicurangin. Ketiga, fleksibel. Tokenisasi berarti lo punya ratusan opsi baru nih yang terbuka. Lo bisa tokenisasiin apapun. Mobil, barang antik, bahkan mungkin ada masanya kali nanti dimana gue bisa tokenisasi channel YouTube ini, terus kalian bisa investasi di situ. Hehe. Jadi kalian udah paham kan? Blockchain itu sangat menakjubkan, banyak banget kemungkinannya, dan gue bisa lihat banyak nanti pekerjaan yang bakal butuhin teknologi ini. Ya, pekerjaan. Kayaknya udah saatnya ya ngomongin hal yang beneran. Jika blockchain terus berkembang, ini gak bakal bisa dihindari. Chapter 5. Dampaknya ke pekerjaan. Di dunia spekulatif ini, blockchain udah mainstream. Mirip seperti software engineer, web development, dan desain zaman sekarang. Jadi kira-kira apa dampaknya ketika itu dan pekerjaan lain? Well, kalau ngeliat dari narasi di video ini, lu pasti bakal mikir, dampaknya bakal buruk. Tapi enggak, kebalikannya justru. Lu malah bakal untung. Iya, kalau blockchain berkembang, pekerjaan manapun, dan khususnya 3 ini, bakal diuntungin. Kenapa? Karena kompetisi berkurang. Kalau blockchain berkembang, kesempatan buat dapetin posisi yang lo mau itu bakal meningkat drastis. Gimana? Ini kabar bagus kan? Buat yang di 3 tadi itu, lo seneng kan? Ya, nggak juga. Soalnya, ini kan nggak nyata. Cuman spekulasi. Cuman gara-gara kita pikirin ini, nggak bakal bikin kompetisi hilang kan? Soalnya, blockchain belum berkembang. 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 Justru karena blockchain belum berkembang, itu artinya nggak ada kompetisi dong. Ya, itu dia. Chapter 6. Kesempatan. Tujuan asli dari video ini itu bukan buat suruh lu investasi di Bitcoin sebelum naik atau bilang kalau pekerjaan lu bakal hilang kalau Bitcoin naik. Enggak. Tujuan asli dari video ini adalah untuk memberitahu lu kesempatan emas yang belum disentuh siapapun. Blockchain yang belum berkembang. Gue tadi udah simulasiin dampaknya ke pekerjaan. Dan konklusi paling pentingnya itu adalah blockchain bakal banyak kompetisi. Nah, tapi itu masih simulasi, belum terjadi di dunia nyata. Teknologi blockchain masih belum ada kompetisi. Yang lu lihat sekarang tuh mirip seperti Bill Gates di saat 1970-an, di mana banyak orang yang gak ngerti coding dan gak bisa nyentuh coding. Dan lihat sekarang, dia bangun Microsoft, salah satu perusahaan terbesar di dunia. Jadi lu bisa bayangin kan, di saat orang lain fokus web development, software engineering, desain yang udah banyak banget kompetisi, lu bisa jadi yang pertama buat bikinin blockchain ke perusahaan. Lu bisa jadi yang pertama buat offer service tokenisasi aset orang kaya. Lu bisa hal yang orang lain gak bisa. The possibility are endless. Dan lu bakal jadi yang pertama di situ. Jadi karena itu gue harap pesan dari video ini udah jelas ya. Kalau lu gak mau investasi di kripto ya gak apa-apa, tapi investasilah di teknologinya. Pelajari dan pahami, jangan hiraukan, karena bisa jadi ini masa depan. Dan lu yang berada di paling awal bisa dapat keuntungan yang berarti di sini. Jadi karena itu kalian harus belajar sekarang. Gue tahu emang bakal susah di awal. Jadi untuk itu gue udah berpartner dengan seseorang untuk membuat program webinar gratis untuk lo. Gue udah taruh link di deskripsi sama pin komen yang bakal bawa lo ke grup WA. Di situ lo bisa belajar tentang kripto dan blockchain. Dan mereka juga yang memprovide semua materi di video ini. Jadi udah terbukti materinya. Ingat, ini bener-bener gratis. Jadi gak ada ruginya buat lo join.
Terus kalau lo masih gak mau, antara lo emang gak tertarik atau males. Udah, itu aja. Jadi silahkan klik link di bawah. Dan kalau sudah, ngapain lo masih di sini, woi? Klik sono, hus, hus.